Jadi vokasional yang kita gerak untuk siswa, yang pertama sekali kita menginginkan dasar alam tebak itu didukung oleh kondisi alam pertanian. Kemudian saat mereka tamat sekolah, itu biasanya rata-rata mencari pekerjaan. Waktu kita melakukan vokasional, mereka kita latih dari 1 kali, 2 kali, 1 bidang ke 2 bidang. Lama-lama mereka menemukan bahwa bidang ini saya bisa hidup, bisa dapat uang. Kemudian di antara pelatihan yang kita lakukannya bagaimana penyembuhan tanah. Sehingga kita waktu menanaman seperti timun ini kita tidak pakai lagi pupuk. Kita anjurkan, kita tutup, jangan pakai pupuk kimia sintetis. Jadi kita menggunakan kotoran hewan karena kita belum punya kesempatan membuat pupuk sendiri. Kita mengambil dari kotoran hewan, kita campur. Jadi waktu kita tes pertama gagal. Kenapa gagal? Karena memang tanah kita betul-betul rasanya sudah gagal. Terus waktu kita pindah di sini, itu kita robah tanah sebelum kita tanam, kita ngambil pupuk organik yang sudah kita campur itu, kita tanam dalam tanah, kemudian di situ kita tanam. Rupanya pertumbuhan sudah sempurna. Nah, berikutnya akan terjadi penyempurnaan yang standar. Artinya kalau ditanam timun 100, pertumbuhannya sama besar, sama tumbuh. Dan pertumbuhan produksinya juga imbang-imbang antara satu batang dengan batang yang lain. Seorang siswa yang sudah mengetahui seluk-beluk begini, mereka sudah bisa menghitung
kos yang bisa keluar dengan cara ini jauh lebih murah. Kemudian bisa menghitung kalau 1 hektar berapa bisa dapat itu. Ini yang kita terap dan akhirnya mengalir imbas ini ke masyarakat. Jadi dalam rangka 5 tahun ke depan masyarakat kita akan berubah. Salah satu agen perubahan yaitu sekolah. Yaitu dalam hal ini kita menanam brokoli. Yang selama ini brokoli itu kalau dalam tempat itu asing, mungkin hanya pernah ditanam oleh masyarakat 1-2, itu pun tidak diketahui oleh orang banyak karena terbatas. Ternyata penanamannya sangat simpel dan juga menghasilkan untung yang menggembirakan. Katakanlah tidak kayak mendadak, seorang waktu dia tanam kol dengan 1 bungkus dia beli itu bibit, bisa 1.000 lebih dia dapat batang kolnya. Kalau dia jual nantinya dari pemeliharaan sampai dia penjualan, katakanlah dia ambil nanti rata-rata 3.000, itu dalam 1 hektar saja sudah dapat berapa puluh ribu, bisa dapat 10.000. Jadi sepanjang tahun dengan 1 komoditas saja yang dia andalkan, dia sudah bisa menghidupkan keluarga. Jauh lebih untung daripada dia tanam padi. Dari untungnya, kalau itu kita kos uang jauh lebih untung. Jadi pertama kali kita tes penanaman brokoli ini gagal, itu pun kita nggak ada pengalaman. Kemudian saya dengan Pak Dedi datang ke Darussalam, jumpa Pak Taufik yang sudah punya pengalaman dan sebagai penyuluh pertanian. Beliau langsung memberikan ilmu kepada kami, kepada polybagnya beliau isi dengan tanah yang sudah disiapkan. Kemudian beliau menunjukkan cara penanaman, kemudian kami langsung bawa pulang dan praktek. Kemudian kita coba di sekolah, langsung jadi. Kemudian lahan yang kita buat itu asal jadi, tapi batang pohonnya sudah tumbuh dengan sempurna. Ini menjelang panen akan kita lihat sejauh mana per batang, berapa kilo akan dapat, berapa on akan dapat 1 batang itu bunganya. Nah, kalau dapat 6 on saja, 7 on saja, 5 on saja pun sudah untung. Jadi yang kita harap nanti akan bertambah lagi seperti yang dilakukan oleh Pak Rizal. Ada pari, adanya penanam bengkuang. Selama ini juga dalam tempat beli bengkuang itu nggak pernah ditanam. Selama ini kita ngambil dari ada orang perlu dari Kesare. Jadi ini kembali lagi-lagi sekolah menjadi agen perubahan. Jadi kita sesuai dengan di lapangan didukung oleh alam tadi. Salah satunya ikan air tawar. Kita air mengalir terbuang. Kita memanfaatkan air terbuang itu, masyarakat bisa menggunakan, tidak mengganggu. Di sini bisa sebagai contoh dan siswa bisa mengambil pelajaran. Oh, nantinya dia di samping sawahnya ada tanah kosong. Waktu dia rakit dia bisa juga lakukan itu. Bukan tak mungkin suatu saat dalam tempat akan terjadi 5 atau 7 macam ikan air tawar ada di situ. Jadi sasaran kita bagaimana terhargai seorang siswa taman SMA tidak akan terjadi orang buangan. Kita ngambil kebijakan begini. Waktu mengatakan bagaimana melakukan siswa pengembangan diri. Dari mana dia mengambil pengembangan diri? Kalau contoh konkret tidak bisa dilihat. Misalnya kita katakan seorang mandiri sesudah tamat sekolah mandiri di mana memberi contoh. Tapi kalau ada temannya yang sudah mandiri tamat SMA, orang akan bertanya, modal yang mandiri itu sebab dia mandiri apa sebabnya? Padahal dia tamat SMA, buktinya dia hidupnya sudah lumayan, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah gaji dan sebagainya. Jadi yang lain bertanya, oh saya mempraktekkan ilmu yang saya peroleh ini. Orang lain mencoba, bisa. Oh saya juga bisa. Sebenarnya dalam ilmu modern yang disebut sistematika boleh ditiru, itulah dia. Nah, oleh karenanya Danyo sesuai dengan kondisi SMA Danyo yang sudah didukung oleh kondisi alamnya luar biasa, kita berani. Walaupun dari segi finansial kita masih lemah, tapi kita yakin sesudah kita rakit tahun ketiga ini akan menjadi berwarna, artinya menjadi peminat khusus.